saat dia pakaian di pinggir sungai. Ia menyusuri setiap sisi sungai untuk mendapatkan selendang ibu tirinya itu. Dia sangat takut tidak akan mendapatkan selendang ibu tirinya itu. Bawang putih dengan senang hati membantu semua pekerjaan wanita tua itu. Bawang putih sangat berterima kasih kepada wanita tua itu karena sudah menyelamatkan selendang ibu tirinya berpikir. Bawang putih memilih labu berukuran kecil. Sesampainya di rumah, alangkah terkejutnya bawang putih. Ternyata labu yang diberikan caranya terkejut karena bawang putih mendapatkan rasa benci. Istana Kahuripan yang bernama Raden Inu Kertapati. Dewi Galuh yang mendengar percakapan ayah dan kakaknya kemudian merasa marah karena sudah sangat lama ia menaruh hati kepada Raden Inu Kertapati. Dia membuatnya gelap mata. Lalu dia datang ke sebuah penyihir untuk menyingkirkan Dewi Chandra Kirana. Penyihir itu menyetujui dapatkan kijang itu. Dia berkata, "Wah, makanan di sungai ini sangat lezat dan berdaging. Aku besok cari sini lagi ya." Keesokan harinya dia mencari. Dia merasa curiga karena makanannya semakin lama semakin sedikit. Dia pun menyelidikinya. Tiba-tiba dia melihat Sura sedang memakan anak monyet di pinggir sungai. Buaya sangat marah. Buaya mengatakan, "Era kekuasaanku. Kamu akan kuhantam lama-lama di sini ya." Sura pun pertarungan kedua hewan buas itu. Kemudian beberapa hari kemudian kedua binatang itu merasa lelah dan ingin membuat persetujuan. "Sura, aku sudah capek nih. Bagaimana kalau kita buat persetujuan?" Buaya berkata, "Persetujuan apa tuh? Aku juga sudah capek." Sura berkata, "Kita membuat persetujuan itu. Kita akan batasi tepat kekuasaan daerah." Sura merasa kangen ingin makan daging kijang lagi. Kemudian Sura pun daging kijang yang sangat besar. Dalam hati dia bilang, "Wah, aku sangat beruntung dapat makanan yang berdaging dan gemuk. Aku samperin ah." Saat Sura ingin membawa kijang itu ke dalam dalam laut, tiba-tiba buaya menerkam dan mencekik dia. Kemudian Sura berkata, "Hei, apa yang kamu lakukan? Kasih kembali kijang itu." Kemudian Sura menjawab, "Kijang apaan ini? Kijangku kok. Aku yang dapat di pinggir sungai. Kamu apa?" Buaya menjawab, "Hei, kijang itu aku tangkap untuk menjebakmu. Dan kamu yang mengambil semua makananku. Saka kali kamu ya, dasar bandar. Aku lama-lama malas sama kamu. Ayo kita berkelahi saja." Kemudian pertarungan ini sangat dahsyat. Mereka sangat berkelahi. Pertarungan ini sangat dahsyat. Ada yang memukul, ada yang menggigit, dan ada yang memukul. Yang si Parkit. Lalu prajurit itu melaporkan kepada sang raja. Lalu sang raja mendengar berita tersebut, sang raja sangat sedih. Dan si Parkit dikuburkan. Ketika si Parkit ingin dikubur, si Parkit bisa kembali ke hutan dengan aman dan tentram. Jika mengetahui hal itu, hingga ia pun memukul kepala sang kuryang dengan sangat keras menggunakan sendok nasi. Karena mendapat pukulan tersebut, sang kuryang pun lari dari rumah dan mengembara selama bertahun-tahun lamanya.
Hingga suatu ketika, sang kuryang pun pulang ke tanah kelahirannya. Dan ia bertemu dengan Dayang Sumbi yang masih terlihat muda dan sangat cantik. Dayang Sumbi begitu menarik di mata sang kuryang, hingga sang kuryang pun jatuh cinta kepada Dayang Sumbi dan melamarnya. Dayang Sumbi juga tertarik kepada sang kuryang, tetapi Dayang Sumbi curiga ketika luka di kepala, Dan ia pun menyalakan api di sebelah timur untuk menipu sang kuryang. Sang kuryang yang melihat hal itu pun merasa bahwa dirinya telah gagal. Layar. Karena Maleng Kundang sangat suka berlayar, dia pun berkata kepada ayah temannya, "Paman, bolehkah aku berlayar juga bersamamu?" Teman dari ayahnya pun menjawab, "Kamu terlalu kecil dan lautan sangatlah berbahaya buat kamu." Tetapi tekad Maleng Kundang sangatlah kuat. Oleh karena itu, ayah dari temannya tidak bisa menolak. Saat itu, Maleng Kundang pun tersenyum karena mendapat persetujuan. Setelah itu, dia pun pulang untuk memberitahukan berita itu kepada ibunya. Tetapi, ibunya kelihatan sangat gelisah karena Maleng Kundang adalah anak satu-satunya. Kegelisahan meliputi wajah ibu Maleng Kundang. Tetapi karena tekad Maleng Kundang yang kuat, ibunya pun terpaksa menyetujuinya. Setelah itu, Maleng Kundang pun memberesi "Jika engkau berlayar, ingatlah aku, karena aku selalu menunggumu sebagai orang tuamu." Mendengar itu, Aku lihat siapa yang memasak makanan ini semua karena ada di meja. Yang sama, yaitu menjala ikan. Saat setiba di gubuknya, kejadian yang sama terulang lagi. Lalu sang nenek menghampiri gadis tersebut. Sang nenek bertanya, "Wahai gadis cantik, siapakah kau sebenarnya?" Chandra Kirana menjawab, "Namaku Chandra Kirana." kerajaan di daerah Pajajaran. Kerajaan tersebut dipimpin oleh Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi sangat gemar